Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masih Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang dalam memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, kali ini kayak Yatisam bahas tentang orang yang bantuin anak paper atau anak overstay jualan yang di di lapak-lapak Samsuipo kayak di Sentral kayak gitu, jualan baju ya cuy ya. Ternyata ada nih yang dari Filipina ya, dia jualan bajunya di Sentral cuy. Nah, dia itu ketangkap dan sekarang diadili di pengadilan cuy. Wes, gimana sih ceritanya? Oke cuy, jadi si pekerja migran ini biasa ya cuy ya, mungkin dia pacaran dengan warga asingnya, atau dia kenal dekat, atau dia hanya sekedar part time di situ. Dia ini saat libur sering membantu warga asing ini untuk berjualan di depan MTR Sentral di situ cuy. Jual baju dan lain-lainnya. Rame kan ya di situ ya cuy ya. Nah, singkat cerita, di hari apes kita nggak pernah tahu ya cuy ya, dia ada yang mantau. Jadi di situ ada bagian imigrasi yang berpura jadi warga lokal dengan menggunakan kaos oblong biasa. Dia duduk di sekitar situ hanya untuk mantengin para pekerja migran yang yayai. Nah, di sini pertanyaannya, kok kayak Tisam, kenapa ya yang di Sentral itu begitu bludaknya, nggak ada yang ketangkep? Kata siapa? Ada juga yang ketangkep, bahkan sampai persidangan. Ini sidangnya sampai ditunda sampai bulan depan coy. Jadi dia ini masih menjadi tahanan luar. Tahanan luar itu apa Kaisam? Jadi dia masih proses hukum, dia masih wajib lapor, tapi dia dijaminkan karena ada yang menjamin di luar, sehingga dia bisa bebas di luar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita ada yang nge-backup sih, ya enak gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya menjaminkan, misalkan kita jadi tahanan luar, kita otomatis kita harus ngekos sendiri, harus bayar makan sendiri, lebih-lebih ya cuy ya. Polisi Hong Kong ya justru lebih enak kalian jadi tahanan luar, ya kan? Setidaknya mengurangi beban negara. Setidaknya nggak ngasih kalian makan gitu ya kan? Jadi jangan kalian berpikir jadi tahanan luar tuh enak-enak aja. Kalau tahanan luarnya ada majikan yang nggak jadi masalah, yang nggak ada itu kita determinate, kita mau tidur di mana. Sedangkan uang nggak punya, gaji nggak ada. Ini yang menjadikan kita beban menjadi tahanan luar. Oke, singkat cerita, si orang Filipina ini, pekerja migran Filipina ini, jualan tuh baju, ya kan? Ayo, buy one get one, buy one get one, buy one get one, gitu nggak sih jualannya? hobeng, ya kan? No expensive. Bengti. Kayak jam itu bisa aja, ya kan begitu ya kan? Yisapan, emsapan, ya kan? Oh, nggak tahu tuh imigrasinya lagi duduk kayak gitu. Si Cece lagi ngapain tuh, Yisapman, emsapman. Arah hasil saat ada yang beli langsung moyuk lagi geber-geber baju. Alhasil apa? Dibawa sama mobil dan masuk persidangan. Ini dendanya berapa? Kesalahan sel prodeonya berapa? Maksimal itu 2 tahun sel prodeo, dan Sapman 50.000 Hong Kong dolar untuk vatsinnya. Nah, ini tinggal tergantung dia ini sebagai sejauh mana dia membantu untuk penjualan seperti ini. Ini masuknya ini melanggar visa kerja karena domestic helper tidak boleh berjualan, apalagi membuka toko ilegal seperti ini, ya kan? Yang jadi mirisnya, dia bekerja dengan anak peperan yang tidak boleh juga bekerja di sini. Wih, sama-sama melanggar, sama-sama ini melakukan pelanggaran, ya kan? Iya, anak paper sama pekerja migran yang punya majikan. Kayak itu Sam, kalau kayak gitu bisa nggak dia dikeluarin? Ya bisa, dengan jaminan majikan. Majikannya mau ngejamin nggak? Kalau majikannya mau ngejamin, dia bisa keluar, masih bisa bekerja lagi. Tapi visanya ya sudah cukup sampai dengan majikan ini. Kalau dia pindah majikan, wassalam. Nah, kebanyakan teman-teman kita yang berjualan menyesalnya apa? Menyesalnya majikan ini sudah tidak mau menggunakan jasanya, dia harus diterminate dan dia visanya gagal turun karena dia melakukan pelanggaran jualan. Entah itu jualan kopi aja, jualan nasi, jualan apa yang namanya ada transaksi penjualan. Di situ kalian harus siap-siap. Ya,
Kalau kalian sudah tahu resikonya, silahkan. Termasuk pekerja migran yang membantu di paketan, yang membawa-bawa kardus itu pun sama aja. Ya hati-hati buat kalian yang sering dorong-dorong troli, kayak Tisam doakan semoga kalian cepat kena air. Enggak, salah doanya. Semoga kalian lebih sadar sebelum kena ya, itu. Ada-ada aja hidup. Kalian itu ngapain sih capek-capek diri bawa-bawa paketan? Kaisam nggak tahu gaji kita berapa gajinya kalau part time kayak gitu. $500 Kaisam, 1 juta, itu sama aja UMR Indonesia. Angel sih ya mama ini, ya kan? Coba santai aja di rumah, gaji 10 juta, ngopi, wis nikmat, Masya Allah ya, dinikmati aja. Seberapa kalian itu mengejar uang, kalau kata Allah rezeki kalian segitu ya segitu. Oke nih, kita logika aja, kita dapat nih rezeki yang gede ya dengan part time, dengan jualan apa-apa. Tibanya kita diuji orang tua yang sakit di rumah sana, ya kan, sakit nggak sembuh-sembuh, duit kita tetap aja ngalir aja tuh keluar, ya kan. Berarti kan ini apa? Ini artinya rezeki kalian tuh sudah ngatur Allah tuh, udah segitu-gitunya gitu. Ya. Iya, jadi coba berubah prinsip. Jadi bukan kita yang mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Ya kan, saat dunia mengejar kita, itu kita tuh udah nggak usah capek, ya kan? Duit datang sendiri. Emangnya ngepet kayak sama? Ya enggak, dalam arti berkah gitu. Kalau berkah makan nasi bungkus ya kenyang. Minum 1 botol juga udah kenyang gitu ya. Iya, jadi jangan damsam, oke? Hati-hati buat kalian yang jualan-jualan, Kaisam cuma woro-woro aja. Sekarang masuk Hongkong itu sangat sulit ya cuy ya. Kita itu kerja di Hongkong itu sulit cuy. PT tuh nggak kayak zaman dulu. PT tuh semua kita yang pengen kerja di Hongkong tuh diterima. Sekarang tuh pilih-pilih PT tuh cuy. Kita kerja di Hongkong itu udah kayak kerja di Kanada gitu kan. ada spesial persyaratannya gitu. Nah, kita yang sudah ada di sini ya kita jangan melampaui batas ya. Iya, udah nikmati aja ya. Jadi buat kalian yang kerjanya lama di Hong Kong, jadi udah jangan part time di luar sana. Yang harus kalian lakukan adalah saat kalian masih bekerja dengan majikan, nego gaji yang lebih tinggi. Majikan, kalau kamu masih mau renew sama saya, naikin dong gajinya. Ya kan, sama aja kalian itu part time. Misalkan gaji part time kalian seminggu 300, berarti naikin aja tuh majikan, kamu mau nggak renew kontrak sama saya tapi naik ya 1.000 gaji saya, kan sama aja. Kita nggak usah capek part time, bener nggak? Tinggal kita profesional kerja aja di majikan. Kalian itu jahat cuy sama majikan. Kalian kerja part time, kalian bisnis di luar sana, kalian capek karena usaha kalian sendiri, tiba-tiba kalian menyalahkan majikan. Majikan saya homafan ya, debu sedikit aja suruh ngelap. Ya wajar majikan kayak gitu, orang dia gaji kita kok. Yang salah siapa? Kitanya. Udah tahu kita kerjanya di majikan, udah kita mendapatkan tidur yang cukup, tapi kita maksa kerja di luar, capeknya di luar, kita salahkan majikan. Majikan mafan sekali. Padahal yang mafan bukan majikan, tapi siapa? Kita. Bener gak? Iya, coba sadarkan teman-teman kita yang kayak gitu. Jadi gimana Kaisam, berapa putusan hakimnya? Karena sidangnya ini masih diundur bulan depan, ya kemungkinannya nggak lebih dari 2 tahun ya sel prodeonya. Kita lihat aja berapa. Aduh, udah ditangkap-tangkepin aja lah yang kayak gitu. Siapa yang pro Kaisam nanti dibenci sama orang-orang yang jualan, biarin aja. Kaisam kayak gini tuh bukan Kaisam itu jahat, tapi Kaisam itu sayang ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.